Biasanya software yang obscure itu adalah sebuah meme, dan insiden terbesar di mana saya jatuh ke meme atau dimakan oleh meme adalah ketika saya mulai menggunakan software bernama LaTeX. Jadi LaTeX adalah semacam apa ya? Semacam sistem typesetting di mana mudahnya dia akan mengubah yang di kiri ini menjadi yang di kanan gitu ya. Dan dia bisa untuk men-typeset bermacam-macam dokumen, entah itu artikel, report, resume, CV, buku, tesis, atau mungkin skripsi, disertasi, dan sejenisnya. Dan bahkan saya juga melihat beberapa orang di YouTube menulis soal-soal UTBK matematika menggunakan LaTeX. Dan pokoknya banyak sekali yang bisa dilakukan menggunakan typeset LaTeX, sistem typesetting yang meme ini. Tapi ternyata sebenarnya tidak terlalu meme karena akhirnya saya menerapkan use case saya sendiri, yang mana adalah saya men-typeset buku. Jadi kalau teman-teman lihat sini, ini adalah buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Ini adalah buku klasik. Mungkin teman-teman pernah mendengar ini, mungkin belum, I don't know. Jadi konteksnya adalah sebenarnya saya menulis juga novel atau novela atau novelet atau novel super tipis yang saya jual di convention doujinshi convention seperti itu. Dan di event-event seperti itu, buku-buku bentuk prosa, entah itu novel atau antologi cerita, mereka menggunakan typesetting yang gimana ya, tidak terlalu enak untuk dipandang. Maksudnya buku dibeli untuk dibaca ya, bukan hanya dipandang. Tetapi intinya sedikit kurang pretty, dan saya jadi termotivasi untuk menulis novel saya dan men-typeset The Jungle Book menggunakan LaTeX. Dan akhirnya ini adalah hasilnya. Jadi apakah ini meme atau beneran semacam software yang powerful dan tapi comfy? Tapi saya akan menunjukkan, ini bukan semacam tutorial ya, hanya semacam karena saya presenter yang jelek, jadi saya tidak bisa membuat tutorial yang komprehensif. Tapi ini hanya semacam invitation ya, karena siapa tahu teman-teman jadi tertarik, atau mungkin teman-teman adalah guru matematika atau guru IPA yang mana men-typeset soal UTBK akan menjadi lebih mudah. Saya menggunakan Linux, jadi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan, apakah saya harus membuka Firefox lagi? Teman-teman bisa menggunakan ini Overleaf, atau mungkin ada Text Studio. Ini semacam editor LaTeX, tetapi dia online, jadi ya semacam Google Docs mungkin. Ini juga ada Text Studio, tapi saya akan menggunakan setup yang barebone dan sederhana, karena kenapa tidak, ngapain juga saya harus membuat akun di website Overleaf atau text editor whatever tadi itu, atau mungkin text editor itu offline ya, saya kurang tahu. Tapi saya akan membuat dokumen berjudul, jadi doc.text. Text adalah extension untuk text ini, untuk LaTeX. Teman-teman ini adalah sintaks dasar saja ya. Jadi teman-teman membutuhkan semacam function document class, dan teman-teman menggunakan curly brackets. Untuk contohnya kita akan menggunakan article. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan banyak sekali document class, entah itu article, ada juga report, kalau salah ada report, bahkan dari recipe book, I don't know why. Mungkin ada juga di novel saya dan di The Jungle Book saya menggunakan memoir, tapi untuk contoh sederhana bisa menggunakan artikel. Teman-teman juga harus mempunyai snippet bernama bikin document. Nah, jadi apapun yang ada di tengah sini akan tercompile menjadi berkas.
Contohnya kita akan hello, this is LaTeX kata itu. Nah, bagaimana cara mengcompile-nya? Ya mungkin kalau di overleaf itu bisa otomatis tercompile, tapi kita barebone setup. Jadi kita akan masuk ke folder yang ada dokumennya. Apakah kelihatan sini? Nah, oke, apakah kelihatan? Nah, teman-teman bisa lihat ada file namanya doc.txt. Oh ya, saya lupa mengatakan kalau tidak salah sih sepertinya banyak sekali implementasi dari LaTeX atau tag. Dan di sistem operasi saya menginstal beberapa software yang untuk mengcompile-nya nanti akan menggunakan command ini pdf latex doc.txt. Jadi ini nama dokumennya yang akan di-compile. Saya enter dan teman-teman akan melihat ada file original tadi dan doc.pdf. Jadi ini semacam log atau apa, kurang tahu, bisa dihapus tapi ya tidak penting. Saya akan membuka file PDF itu. Nah, apakah kelihatan ada ya? Oke. Ini adalah hello, this is LaTeX seperti yang ada di sini. Nah, tapi saya sudah menyiapkan makro saya sendiri agar bisa mengcompile langsung dari editor teks saya. Jadi misalnya saya akan menambahkan bla bla bla, saya akan compile ulang menggunakan makro saya. Nah, akan menambahkan bla 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 di sini. Nah, tetapi mengapa dia satu line? Nah, ini karena di LaTeX untuk memisahkan menjadi paragraf baru, teman-teman harus memisahkan dengan line kosong, apa istilahnya, empty line, whatever. Nah, coba kita akan compile ulang. Jadi akan menjadi paragraf baru. Oke. Misalnya ini adalah sebuah artikel yang akan saya kirim ke dosen kalau saya mahasiswa. Tentunya harus ada judulnya apa, kemudian mungkin authornya siapa. Jadi teman-teman membutuhkan function title, jadi apa istilahnya, backslash title, curly brackets, judulnya misalnya the ligma, the postmodern ligma an analysis, misalnya seperti judulnya. Kemudian authornya ada siapa authornya, misalnya saya adalah Guntur Katon gitu. Ya, saya coba compile. Nah, tidak akan terjadi apa-apa di sini karena saya harus membuat menulis function bernama make title. Basically ini membuat ya semacam title block. Coba dilihat saja dulu. Saya kurang tahu sudah ini harusnya di dalam snippet document atau di luar ya. Mungkin di dalam, I don't know. Coba di luar. Oke, harusnya di dalam karena ya tentu saja itu bagian dari dokumennya. Saya akan compile lagi. Nah, the postmodern ligma analysis. Guntur Katon, Januari 5, 2025, sesuai tanggal sekarang ini. Dan ini settingan default ya, dan sebenarnya banyak sekali yang bisa di customize, entah itu fontnya apa, bahkan marginnya, kertasnya ukurannya berapa, itu sebenarnya semuanya bisa di customize sesuka hati. Hanya saja teman-teman harus membaca manual gitu, karena banyak sekali yang bisa dilakukan di sana. Ini kenapa emergency stop di sini? Oke, mungkin tidak penting. Coba kita ulangi lagi. Oke, whatever. Nah, bagaimana dengan mungkin teman-teman ketika menulis sebuah artikel itu membutuhkan abstract, jadi kita bisa menambahkan abstract berisi, menambahkan snippet berisi abstract. Dan hello, this is the abstract. Oke, abstrak yang sudah ada. Nah, di sebuah artikel biasanya kan banyak sekali section dan bahkan subsection seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan section. Section isinya misalnya introduction. Kemudian saya tambahkan lagi section bernama method. Saya tambahkan lagi misalnya discussions and findings.
kemudian ada saya tidak bisa mengetik by the way. Oke, misalnya udah ada section, kemudian saya tambahkan tambahkan apa misalnya ya, bla bla bla, conclusion, this is the conclusion of the article, whatever. Compile. Nah, teman-teman akan melihat kalau ada 4 section di sini. Tapi kadang-kadang kan teman-teman juga membutuhkan subsection. Jadi teman-teman bisa menambahkan function bernama subsection atau what is ligma. Kemudian subsection kedua adalah atau apa ya? Subsection the postmortem condition, it's cringe by the way, gitu. Nah, akan ada subsection baru. Oke, ingat ya bahwa ini hanya semacam ini default semua dan bisa diubah menjadi macam-macam seperti yang teman-teman lihat di tadi di buku saya. Ini sebenarnya sudah banyak sekali yang di customize di sini. Jadi meskipun defaultnya seperti ini misalnya di dokumen kelas article, ketika teman-teman membaca manual dan melakukan modifikasi banyak sekali, semuanya bisa berubah sesuai hati teman-teman. Sayangnya di dunia akademia kita mungkin kalau di saintek, di teknik atau di MIPA mungkin banyak sekali yang menggunakan LaTeX karena biasanya ini bagus untuk menulis formula matematika atau rumus-rumus matematis atau fisika whatever, mungkin lebih umum. Tetapi di Soshum yang mana adalah bidang saya, tidak saya hampir tidak pernah menemukan orang yang menggunakan LaTeX. Ya, saya menemukan 1-2 orang yang menggunakan LaTeX di Indonesia. Jadi teman-teman mungkin juga bisa mencari preset atau template yang sudah ada di internet. Saya pernah melihat template skripsi UI atau skripsi UGM ada di internet. Tetapi kalau teman-teman ingin mengetahui apa yang terjadi di belakangnya sih, teman-teman mungkin bisa menulis dari nol seperti ini. Oke, ini hanya semacam display atau display demonstrasi sintaksis dasar dari LaTeX. Teman-teman bisa membaca manual sendiri karena kembali lagi saya bukan presenter yang baik, jadi ini hanya semacam invitation. Oke.